Lagi dan lagi, bukan hanya sekali atau dua kali. Tak henti-hentinya, Baginda Raja terus memanggil Abu Nawas dengan segudang pertanyaan atau tugas-tugas yang nyeleneh. Tentunya, Abu Nawas harus menghadapi dan menemui sang raja. Hari ini, Abu Nawas dipanggil kembali untuk menghadap raja di kediamannya. Raja menyambut dengan bahagia dan sebuah senyuman saat Abu Nawas telah sampai di istana untuk menemuinya. Raja pun langsung berbicara pada Abu Nawas. Akhir-akhir ini aku sering mengalami gangguan perut dan kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Abu Nawas pun menanggapi Baginda Raja dan bertanya, "Ampun Paduka Raja, apakah ada yang bisa hamba lakukan sampai hamba dipanggil ke istana?" Jawab Abu Nawas. Lalu raja pun berkata, "Aku hanya ingin engkau untuk bisa menangkap angin dan memenjarakannya." Begitu perintah raja. Tak seperti biasanya, yang langsung dengan cepat dan tangkas menjawab pertanyaan raja, Abu Nawas mulai berpikir. Mendengar apa yang dikatakan Baginda Raja tersebut, ia hanya bisa terdiam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Abu Nawas tidak pernah terpikirkan untuk menangkap angin seperti yang diminta Baginda. Akan tetapi, ia masih bingung dan memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membuktikan bahwa yang ia tangkap memang benar-benar angin. Karena angin tidak berwujud sehingga tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari sebuah angin, gumamnya. Abu Nawas diberikan waktu hanya 3 hari untuk menemukannya. Namun, Abu Nawas tidak merasa sedih dan terbebani akan tugas yang diberikan Baginda Raja. Karena berpikir sudah menjadi bagian kehidupannya, bahkan merupakan kebutuhan tersendiri baginya. Abu Nawas meyakini bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar atas kesulitan atau permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, melalui berpikir juga ia dapat memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Karena Abu Nawas sering mendapatkan banyak uang emas sebagai hadiah dari Baginda Raja atas kecerdasan atau kecerdikan yang dimilikinya, maka setelah 2 hari ini dan besok adalah hari terakhir untuk menghadap Baginda Raja, Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin dan memenjarakannya. Hal tersebut terus mengganggu pikirannya, hingga membuat Abu Nawas sulit untuk memejamkan mata walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, dan mungkin
Kali ini Abu Nawas telah gagal menjalankan tugas atau perintah yang diberikan oleh Baginda dan harus menjalani hukuman atas kegagalannya. Setelah waktu yang telah ditentukan Baginda Raja berakhir, Abu Nawas berjalan menuju istana. Dengan gontai dan pasrah akan takdir yang akan dihadapinya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas ingat sesuatu, yakni Aladin dan lampu wasiatnya. Lalu Abu Nawas bergumam, "Bukankah jin itu tidak bisa terlihat? Seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan." Abu Nawas berjingkrak kegirangan dan kembali pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, dengan secepat mungkin ia mempersiapkan segala sesuatu yang akan diberikan pada Baginda Raja, dan kemudian berjalan menuju istana. Sesampainya Abu Nawas di gerbang istana, para pengawal langsung mempersilahkan Abu Nawas untuk masuk dan menghadap Baginda Raja, karena Baginda Raja sudah lama menanti kehadirannya. Baginda Raja sudah tidak sabar dan tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau sudah berhasil menangkap dan memenjarakan angin?" Dengan cepat, Abu Nawas menjawab, "Tentu sudah, Paduka Yang Mulia." Sembari mengeluarkan sesuatu yang telah dipersiapkannya di rumah, yakni sebuah botol yang telah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol tersebut kepada Baginda Raja, lalu bertanya, "Ini Yang Mulia, apakah kau melihat anginnya?" Sang raja pun menjawab, "Di mana angin itu? Aku tak melihat apa-apa, hai Abu Nawas." Lalu Abu Nawas menjawab, "Di dalam, Tuanku Yang Mulia." Baginda Raja masih heran dan bertanya-tanya, lalu berucap, "Aku tidak melihat apapun di dalamnya," bentak Paduka Raja. "Maaf Tuanku Yang Mulia, angin memang tidak bisa dilihat. Akan tetapi, jika Paduka Raja ingin mengetahui angin, maka tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," ucap Abu Nawas memberikan penjelasan kepada Raja. Sesuai dengan penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja lalu membuka tutup botol tersebut. Dan setelahnya, Baginda Raja mencium bau busuk yang menyengat hidung, yakni bau kentut. Alhasil, Baginda tentu marah kepada Abu Nawas. "Hai Abu, bau apakah yang menyengat ini?" Kemarahan Paduka Raja membuat Abu Nawas menjawab dengan ketakutan dan rasa cemas. Abu Nawas pun lalu berkata, "Ampun Paduka Yang Mulia, tadi hamba sedang buang angin, kemudian hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut nanti anginnya yang hamba buang itu akan keluar, maka hamba menangkapnya dan memenjarakannya
dengan cara menyumbat mulut botol tersebut. Lagi dan lagi, penjelasan yang diberikan Abu Nawas memang sangat masuk akal, dan Baginda Raja tidak jadi marah kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun selamat dan terhindar dari hukuman, bahkan sang raja pun memberikan hadiah kepadanya.